Aku sedang merapikan hijabku, bersiap untuk makan malam spesial di rumah ibu mertuaku. Tepat saat aku hendak mengambil tas, ponselku bergetar hebat. Sebuah pesan dari asistenku, hubungi aku sekarang. Jangan pergi ke sana. Jantungku seakan berhenti. Ternyata, makan malam itu adalah jebakan maut mereka untukku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya lampu gantung di ruang rias menimpa helai-helai kain hijab yang sedang Vina rapikan. Jemarinya yang lentik bergerak pelan, memastikan setiap lipatan jatuh dengan sempurna, membingkai wajahnya yang tenang. Malam ini, ia harus terlihat sempurna. Bukan untuk dirinya, tapi untuk meredam apapun yang mungkin akan dilontarkan oleh ibu mertuanya, Ibu Ida. Undangan makan malam ini datang begitu tiba-tiba, dan Vina merasakannya di dalam hati, sebuah firasat ganjil yang sulit ia jelaskan. Ibu Ida tidak pernah bersikap ramah padanya. Sejak Vina menikah dengan Andika, putra satu-satunya, ia selalu menjadi sasaran sindiran halus dan tatapan dingin. Vina memandang pantulan dirinya di cermin besar. Gaun yang ia kenakan sederhana namun elegan, berwarna hijau zaitun gelap, serasi dengan hijabnya. Di lehernya, tergantung sebuah kalung berlian. Bukan sekadar perhiasan, itu adalah peninggalan terakhir dari ayahnya, satu-satunya pengingat fisik dari pria yang telah membangun kerajaan bisnis yang kini Vina pimpin. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil yang tragis 2 tahun lalu, tepat 6 bulan sebelum Andika datang ke dalam hidupnya, membawakan kembali tawa yang Vina kira sudah hilang selamanya. Di cermin, Vina bisa melihat pintu kamarnya yang terbuka. Andika berdiri di sana, bersandar di kusen pintu, menatapnya dengan senyuman yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. "Kamu terlihat luar biasa, sayang," ujar Andika. Suaranya dalam dan penuh pesona. Ia berjalan mendekat, merapikan kerah kemeja batiknya yang mahal. "Hijabmu, gaunmu dan kalung itu sempurna. Ibu pasti akan sangat terkesan malam ini." Vina memaksakan seulas senyum. "Terima kasih. Kamu juga terlihat rapi." Ia mencoba mengabaikan getaran aneh saat Andika menyebut kata, "Ibu." Terkesan? Ibu Ida tidak pernah terkesan padanya. Bagi Ibu Ida, Vina hanyalah wanita beruntung yang mewarisi kekayaan besar. Seorang wanita yang entah bagaimana berhasil menjebak putranya yang sempurna. Vina selalu merasa bahwa di mata Ibu Ida, ia tidak lebih dari sekadar mesin uang. "Tentu saja aku rapi. Ini kan malam spesial," kata Andika lagi, kini berdiri di belakang Vina. Tangannya terulur, memegang bahu Vina, tapi sentuhannya terasa dingin. "Ibu sudah menyiapkan semuanya sendirian." Beliau bilang, "Ini untuk merayakan kesuksesan perusahaan kita yang baru saja mendapatkan tender besar itu." Lagi, keanehan itu menusuk Vina. Tender besar itu didapat murni karena kerja keras Vina dan timnya di perusahaan. Andika, meskipun memiliki jabatan tinggi sebagai direktur, lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor untuk membangun relasi. Sementara Ibu Ida tidak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan pada bisnis peninggalan ayah Vina, kecuali menanyakan berapa banyak keuntungan yang didapat. Kenapa tiba-tiba mereka ingin merayakannya? Dan kenapa Ibu Ida repot-repot memasak sendiri? Wanita itu bahkan hampir tidak pernah masuk ke dapur. "Itu perhatian sekali dari Ibu," jawab Vina, suaranya dijaga agar tetap netral. Ia berbalik, mengambil tas tangan kecilnya dari atas meja rias. "Sebaiknya kita tidak membuatnya menunggu." "Tunggu." Andika menahannya. Ia menatap Vina lekat-lekat. "Apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sedikit pucat, sayang." Jantung Vina berdebar sesaat. "Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Pekerjaan di kantor belakangan ini sangat banyak." Andika tersenyum lagi, senyuman yang kini terasa kaku. "Justru karena itu malam ini kamu harus santai. Serahkan semuanya padaku dan ibu. Anggap saja ini malam apresiasi untuk kerja kerasmu." Ia mengecup kening Vina singkat. "Ayo, aku tunggu di bawah." Vina mengangguk, mengamati punggung suaminya menghilang di balik pintu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin Ibu Ida akhirnya mencoba untuk menerimanya. Mungkin Andika benar, ini malam apresiasi. Ia menggelengkan kepala, mengusir firasat buruk itu. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di samping kotak perhiasan. Saat itulah ponselnya bergetar hebat di genggamannya. Sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Renata, asisten pribadinya.
Renata adalah aset paling berharga yang diwariskan ayahnya. Seorang wanita yang sangat cerdas, loyal, efisien, dan tidak pernah mengirim pesan di luar jam kerja kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak. Vina membuka pesan itu. Matanya terpaku pada layar. Hanya ada 7 kata, ditulis dengan huruf kapital semua. Hubungi aku sekarang. Jangan pergi ke sana. Napas Vina tercekat di tenggorokan. Udara di dalam ruangan mewah itu tiba-tiba terasa menipis. Getaran di ponselnya adalah getaran panik Renata yang seolah menjalar ke seluruh tubuh Vina. Jangan pergi ke sana. Kemana? Ke rumah Ibu Ida. Kenapa? Apa yang Renata tahu? Vina mencoba mengetik balasan, tapi jemarinya gemetar hebat. Ia tidak bisa berpikir jernih. Semua firasat buruk yang ia coba tekan, kini meledak di dalam kepalanya. Senyuman Andika yang berlebihan. Sikap Ibu Ida yang tiba-tiba ramah. Perayaan tender yang ganjil. Semua itu berputar menjadi satu pusaran gelap. Sayang, sudah siap? Suara Andika terdengar dari lantai bawah. Suara yang sama, yang beberapa menit lalu terdengar menenangkan, kini terdengar seperti ancaman. Vina, Ibu sudah menunggu telepon kita untuk konfirmasi. Vina menatap pintu kamarnya yang tertutup. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia harus menelepon Renata. Ia harus tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana? Andika menunggunya di bawah. Jika ia tidak segera turun, Andika pasti akan curiga. Ia harus mencari alasan. Iya, Mas. Sebentar. Perutku tiba-tiba sakit. Teriak Vina, suaranya ia buat sedikit gemetar. Aku ke kamar mandi dulu. Tanpa menunggu balasan, Vina berlari kecil menuju kamar mandi pribadinya yang terhubung dengan kamar tidur. Ia tidak menyalakan lampu. Ia langsung mengunci pintunya rapat-rapat, menekan tombol kunci 2 kali. Tangannya yang masih gemetar memegang ponsel. Ia menekan nomor panggil cepat untuk Renata. Dalam kegelapan kamar mandi yang dingin, Vina menyandarkan punggungnya ke pintu. Ia bisa mendengar langkah kaki Andika di luar kamar tidur, terdengar sedikit tidak sabar. Ponselnya berdering. Sekali, 2 kali. Angkat, Renata, angkat. Bisik Vina pada dirinya sendiri. Lalu, di dering ketiga, panggilan itu terhubung. Vina tidak mendengar sapaan halo. Yang ia dengar hanyalah suara isak tangis yang tertahan dan napas yang terengah-engah dari seberang. Renata, ada apa? Apa yang terjadi? Bisik Vina, suaranya mendesak. Mbak Vina. Suara Renata pecah. Syukurlah Mbak Vina menelepon. Jangan, Mbak. Tolong jangan pergi ke rumah itu. Apapun yang terjadi, jangan ke sana. Kenapa? Renata, jelaskan padaku. Vina mencengkeram ponselnya erat. Mereka jahat. Mbak, mereka berencana. Ya Tuhan, saya tidak percaya ini. Di luar pintu kamar mandi, Vina mendengar suara Andika lagi, kini lebih dekat. Vina, kamu tidak apa-apa di dalam? Perlu kupanggilkan dokter? Vina menahan napas. Ia menempelkan ponselnya lebih erat ke telinga. Katakan, Renata. Sekarang, desis Vina, mengabaikan panggilan suaminya. Hening sejenak, hanya terdengar suara Renata menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Lalu, kata-kata itu keluar. Kata-kata yang akan meruntuhkan seluruh dunia Vina, mengubah segalanya, dan membongkar kebohongan yang telah ia jalani selama 2 tahun terakhir. Saya meretas email Ibu Ida, kata Renata langsung ke intinya. Suaranya tidak lagi histeris, kini berganti menjadi dingin dan penuh amarah. Maafkan saya, Mbak Vina. Saya lancang. Tapi firasat saya tidak enak sejak Mbak cerita tentang undangan makan malam ini. Vina bersandar lebih erat ke pintu kamar mandi yang dingin. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Meretas email? Renata tidak akan melakukan hal sejauh itu tanpa alasan yang sangat kuat. Kenapa? Ren? Apa yang membuatmu curiga? Bisik Vina. Audit keuangan kuartal ini, Mbak. Yang Mbak Vina minta saya periksa secara pribadi. Ada yang aneh. Ada beberapa transaksi kecil tapi rutin ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Saya mencoba melacaknya. Alirannya rumit, tapi jejak digitalnya mengarah ke sebuah perusahaan cangkang. Saya curiga itu ada hubungannya dengan Pak Andika. Vina memejamkan matanya. Andika. Tentu saja. Lanjutkan, desis Vina. Saya tidak bisa membuktikannya. Jejaknya bersih. Tapi kecurigaan itu membuat saya tidak bisa tidur. Saya tahu Ibu Ida tidak pernah menyukai Mbak Vina. Saya tahu Pak Andika terlalu menekan Mbak Vina soal keuangan perusahaan belakangan ini.
Jadi saya nekat. Saya butuh waktu berjam-jam, tapi akhirnya saya berhasil masuk ke email pribadi Ibu Ida. Renata berhenti sejenak, seolah menelan ludah. Saya berharap saya salah, Mbak. Saya sangat berharap saya hanya paranoid. Tapi yang saya temukan, ya Tuhan, yang saya temukan adalah draft email. Draft yang dikirim berkali-kali antara Ibu Ida dan Pak Andika. Tangan Vina yang bebas terkepal erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Apa isi emailnya, Renata? Mereka merencanakan semuanya malam ini. Makan malam ini adalah jebakan. Suara Renata bergetar hebat. Mereka membahas tentang racun. Sesuatu yang dibeli dari pasar gelap. Racun yang bekerja perlahan, sulit dilacak, dan gejalanya akan terlihat persis seperti serangan jantung fatal. Mereka akan memasukkannya ke dalam minuman selamat datang yang disiapkan khusus untuk Mbak Vina. Dunia Vina terasa berputar. Kakinya lemas. Ia hampir terjerembab di lantai kamar mandi yang dingin. Racun. Serangan jantung. Suaminya. Ibu mertuanya. Mereka berencana membunuhnya. Malam ini, di meja makan. Kenapa mereka melakukan ini? Bisik Vina, lebih pada dirinya sendiri. Kebencian Ibu Ida padanya memang nyata. Tapi sampai membunuh? Warisan, Mbak, jawab Renata, seolah bisa membaca pikiran Vina. Semuanya tentang warisan. Di email itu mereka membahas isi surat wasiat ayah Mbak Vina. Mereka kesal. Mereka marah karena wasiat itu menyatakan bahwa jika Mbak Vina meninggal sebelum memiliki keturunan, sebagian besar aset perusahaan akan jatuh ke tangan Yayasan Amal, bukan ke suami. Vina tersentak. Itu benar. Ayahnya sangat protektif. Ayahnya mengatur wasiat itu untuk melindunginya dari pemburu harta. Vina tidak pernah memberitahukan detail klausul itu kepada Andika. Jadi bagaimana mereka tahu? Mereka pasti mendapatkan salinan wasiatnya secara ilegal. Lanjut Renata, suaranya dipenuhi amarah. Rencana mereka adalah membunuh Mbak Vina malam ini. Lalu, mereka akan menggunakan notaris palsu untuk membuat surat wasiat baru yang dipalsukan, seolah-olah ayah Mbak Vina mengubahnya sebelum beliau meninggal, memberikan segalanya kepada Pak Andika. Kebusukan rencana itu begitu pekat hingga Vina merasa mual. Jadi ini alasan Andika begitu manis padanya. Ini alasan Ibu Ida tiba-tiba, baik. Semuanya hanya sandiwara untuk memuluskan jalan menuju kematiannya. Vina, kamu di dalam sudah lebih dari 10 menit. Suara Andika di luar pintu terdengar lagi, kini nadanya jelas sekali tidak sabar. Ada ketegangan di baliknya. Tentu saja dia tidak sabar. Dia tidak sabar untuk segera mengantarkan istrinya ke tempat eksekusi. Bukan cuma itu, Mbak Vina. Suara Renata di telepon tiba-tiba terdengar lebih pelan, lebih ragu, seolah takut untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Ada satu email lagi. Email yang lebih tua. Dari 2 tahun lalu. Vina menahan napasnya. Email apa, Renata? Email dari Ibu Ida kepada Pak Andika. Isinya mengerikan. Ibu Ida memarahi Pak Andika karena pekerjaannya tidak beres. Dia bilang Pak Andika seharusnya memastikan semuanya gagal total. Tapi, targetnya malah selamat. Tapi kemudian di email balasan, Pak Andika menenangkannya. Dia bilang, Ibu tenang saja. Remnya memang sudah beres. Tapi dia lolos. Tidak apa-apa, Bu. Justru ini lebih baik. Dengan begini, aku bisa masuk ke hidup putrinya, dan kita akan mendapatkan semuanya melalui dia. Renata terisak. Mbak, saya tidak mengerti maksudnya, sampai saya melihat subjek emailnya. Subjeknya adalah kecelakaan. Seketika, Vina teringat hari itu. Hari di mana ayahnya meninggal. Polisi mengatakan itu kecelakaan murni. Rem blong di jalan menurun saat hujan deras. Vina tidak pernah mempercayainya. Ayahnya selalu sangat teliti dengan perawatan mobil. Tapi tidak ada bukti. Sampai sekarang. Rem mobil ayah, bisik Vina. Suaranya hampa. Getaran di tubuhnya berhenti total. Rasa takutnya lenyap. Rasa sedihnya menguap. Yang tersisa hanyalah kekosongan dingin yang perlahan terisi oleh amarah yang membara, lebih panas dari apapun yang pernah ia rasakan. Mereka tidak hanya mencoba membunuhnya. Mereka telah membunuh ayahnya. Andika. Pria yang ia cintai. Pria yang ia kira datang untuk menyelamatkannya dari duka. Ternyata adalah pria yang menyebabkan duka itu. Dia mendekatinya saat Vina berada di titik terlemahnya. Dia menikahinya. Dia tidur di sampingnya selama 2 tahun. Semua sambil merencanakan kapan waktu yang tepat untuk menyingkirkannya,
sama seperti mereka menyingkirkan ayahnya. Vina, buka pintunya. Kamu bikin aku khawatir. Andika menggedor pintu kamar mandi. Gedoran itu terdengar keras, penuh kepalsuan. Vina menarik napas dalam-dalam. Ia menatap pantulan bayangannya di cermin kamar mandi yang gelap. Wanita yang ketakutan tadi sudah pergi. Yang ada sekarang adalah seorang anak perempuan yang menuntut balas dendam untuk ayahnya. Seorang wanita yang tidak akan membiarkan pembunuh ayahnya menang. Renata, Vina berbicara. Suaranya kini tenang. Sangat tenang. Dingin seperti es. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan pergi ke sana. Apa? Mbak Vina gila? Jangan, pekik Renata. Mereka akan membunuh Mbak Vina. Mereka mencoba, koreksi Vina. Mereka tidak akan berhasil. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Mereka mengambil ayahku. Mereka tidak akan mengambil perusahaannya. Mereka tidak akan mengambil hidupku. Tapi, Mbak, rencananya berubah, potong Vina. Sekarang kita yang mengatur permainannya. Aku butuh bukti, Renata. Bukti yang tidak bisa disangkal. Email itu kuat, tapi aku ingin mendengar mereka mengatakannya sendiri. Aku ingin menjebak mereka. Vina berpikir cepat. Adrenalin memompa darahnya, membuat otaknya bekerja 2 kali lebih cepat. Aku butuh alat perekam. Yang paling kecil yang kita punya. Yang bisa aku sematkan di bros hijabku. Aku punya satu di laci meja kerjaku di rumah. Kan? Yang biasa untuk rapat penting. Iya, Mbak. Ada. Tapi. Tidak ada tapi. Aku akan mencari cara untuk mengambilnya. Kedua, aku butuh kamu menyiapkan tim keamanan. Tim keamanan pribadi kita. Aku mau mereka menunggu di ujung jalan dekat rumah Ibu Ida. Jangan terlihat. Jangan bergerak sampai aku memberi sinyal. Bagaimana dengan polisi, Mbak? Polisi juga. Hubungi detektif swasta yang kita pakai untuk kasus penggelapan dulu. Minta dia membawa 2 petugas yang bisa dipercaya. Suruh mereka siaga bersama tim keamanan. Mereka tidak boleh gegabah. Ini harus bersih. Mbak Vina, ini terlalu berbahaya. Lebih berbahaya jika aku tidak melakukan apa-apa, Renata. Mereka sudah membunuh ayahku. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Vina menarik napas. Satu hal lagi. Aku punya alergi seafood parah. Kan? Aku selalu bawa suplemen penetralisir di tasku. Aku akan meminumnya dosis ganda sebelum masuk. Itu mungkin tidak akan menghentikan racunnya sepenuhnya, tapi itu akan memberiku waktu. Gedoran di pintu semakin keras. Vina, buka pintunya atau aku dobrak, teriak Andika. Aku harus pergi, Renata, kata Vina cepat. Siapkan semuanya. Jangan gagal. Pasti, Mbak Vina. Hati-hati. Tolong hati-hati. Vina menutup teleponnya. Ia tidak menghapus pesan dari Renata. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku gaunnya. Ia menyalakan keran air, membasuh wajahnya dengan air dingin. Lalu, ia membuka kunci pintu kamar mandi dan melangkah keluar. Andika berdiri di depannya, wajahnya merah padam. Ekspresi khawatirnya terlihat sangat palsu di mata Vina sekarang. Kamu tidak apa-apa? Kamu lama sekali. Vina menatap suaminya. Pria yang membunuh ayahnya. Pria yang akan meracuninya. Ia memasang ekspresi lemah. Maaf, Mas. Tiba-tiba aku mual sekali. Mungkin karena terlalu lelah. Kekhawatiran di wajah Andika sedikit memudar, digantikan oleh kilatan kepuasan. Oh, ya sudah. Tidak apa-apa. Mungkin kamu hanya butuh makan. Ia merangkul Vina. Ayo, ibu sudah menunggu kita. Vina membiarkan dirinya dirangkul. Tunggu sebentar, Mas. Aku lupa sesuatu. Ia melepaskan diri dan berjalan ke meja rias. Brosku. Aku lupa pakai bros hijabku. Ia membuka laci, pura-pura mencari. Tangannya bergerak cepat ke laci tersembunyi di baliknya, tempat ia menyimpan alat perekam mini seukuran kancing. Ia mengambilnya, menggenggamnya erat. Ah, ini dia, katanya, pura-pura mengambil bros lain. Boleh tolong pasangkan, Mas? Tanganku masih gemetar. Andika tersenyum. Tentu, sayang. Vina berbalik, memberikan brosnya. Sementara Andika sibuk memasang bros di hijabnya, Vina dengan cepat dan tersembunyi mengaktifkan alat perekam itu dan menyelipkannya di balik lipatan hijabnya yang lain. Tersembunyi dengan sempurna. Sudah, kata Andika. Cantik sekali.
Vina menatapnya. Terima kasih. Ayo kita berangkat, kata Andika, mengulurkan tangannya. Makan malam spesial kita sudah menunggu. Vina mengangguk. Iya. Ia meletakkan tangannya di atas tangan pria itu. Tangan yang telah membunuh ayahnya. Ayo. Mereka berjalan keluar dari kamar, menuruni tangga. Vina berjalan dengan tenang di samping suaminya. Ia tidak lagi merasa seperti domba yang diantar ke pembantaian. Ia merasa seperti seorang pemburu yang memasuki sarang ular. Dan malam ini, ia yang akan memastikan ular-ular itu tidak akan pernah menggigit lagi. Perjalanan menuju rumah Ibu Ida terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Vina. Mereka duduk dalam keheningan yang menyesakkan di dalam mobil mewah yang dibeli dengan uang warisan ayahnya. Andika yang menyetir. Tangan kirinya memegang kemudi, sementara tangan kanannya mengetuk-ngetuk pelan di atas persneling, mengikuti irama musik klasik lembut yang mengalun dari radio. Dia terlihat sangat santai. Dia bahkan bersenandung kecil, seolah ini benar-benar hanya malam makan malam keluarga yang menyenangkan. Vina menatap pemandangan kota yang berlalu di luar jendela. Lampu-lampu jalan kabur oleh air mata yang tidak ia biarkan jatuh. Setiap ketukan jari Andika di persneling, setiap nada senandungnya, terasa seperti sayatan pisau di hati Vina. Pria ini, pria yang tidur di sebelahnya. Pria yang membacakan cerita untuknya saat Vina tidak bisa tidur, karena merindukan ayahnya. Pria itu adalah pembunuh ayahnya. Dan malam ini, dia sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan, membunuh Vina. Kemarahan yang tadi membara di kamar mandi kini telah mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Menjadi baja. Rasa takut sudah hilang, digantikan oleh fokus yang jernih. Dia bukan lagi Vina yang berduka dan rapuh. Dia adalah eksekutor wasiat ayahnya, dan malam ini, dia akan menuntut keadilan. Dia merasakan alat perekam kecil itu tersembunyi dengan aman di balik lipatan hijabnya. Itu adalah senjatanya. Itu adalah jaminan bahwa kebenaran akan terdengar. Dia harus membuat mereka bicara. Dia harus menjebak mereka dalam kebohongan mereka sendiri. Kamu diam sekali, sayang, suara Andika memecah kesunyian. Vina menoleh padanya. Senyum Andika terlihat tulus di bawah penerangan lampu jalan. Sebuah topeng yang sempurna. Masih mual? Vina menggeleng pelan. Sudah lebih baik. Hanya memikirkan pekerjaan. Bohong. Aku senang akhirnya ibu mau merayakan tender itu. Aku tahu ibu tidak terlalu suka aku sibuk di kantor. Andika tertawa. Tawa itu sekarang terdengar hampa di telinga Vina. Ah, ibu hanya khawatir padamu. Dia ingin kamu lebih santai. Justru itu, malam ini, lupakan pekerjaan. Nikmati saja masakan ibu. Beliau memasak seharian penuh untukmu. Untukku. Ya, tentu saja. Makanan terakhir. Vina memaksakan seulas senyum. Kamu benar, Mas. Aku harus santai. Saat mobil mereka berbelok ke jalanan yang lebih sepi menuju kawasan perumahan elit tempat Ibu Ida tinggal, Vina tahu inilah saatnya. Mas, tenggorokanku kering sekali. Katanya, suaranya dibuat sedikit serak. Bisa tolong ambilkan botol air minumku di laci dashboard? Sepertinya tadi aku lupa meminumnya. Tentu, kata Andika, perhatiannya teralih. Dia sedikit membungkuk, satu tangan tetap di kemudi sementara tangan lainnya merogoh laci. Ini adalah kesempatan Vina. Kurang dari 3 detik. Tangannya bergerak secepat kilat ke dalam tas tangannya. Jemarinya yang terlatih segera menemukan botol kecil berisi suplemen penetralisir yang selalu ia bawa untuk alergi seafoodnya. Dia menggoyangkan 2 tablet ke telapak tangannya. Tanpa ragu, dia memasukkan kedua tablet itu ke mulutnya dan menelannya paksa, kering. Rasa pahitnya langsung menyengat lidah. Ini dia, kata Andika, duduk tegak dan menyodorkan botol air mineral. Terima kasih. Vina mengambil botol itu dan segera minum, membilas sisa-sisa tablet pahit itu. Dia tidak tahu apakah suplemen ini akan cukup kuat untuk melawan racun yang mereka siapkan. Tapi itu adalah sebuah pertaruhan yang harus ia ambil. Itu akan memberinya waktu. Waktu adalah yang paling ia butuhkan malam ini. Mobil melambat dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya Mediterania. Rumah Ibu Ida. Lampu-lampu di teras menyala lebih terang dari biasanya, memberikan kesan palsu akan kehangatan. Andika mematikan mesin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Ayo, kata Andika, melepaskan sabuk pengamannya. Sebelum Vina membuka pintu, ponselnya bergetar pelan di sakunya. Dia meliriknya sekilas. Pesan dari Renata, tim siaga. Posisi 200 m. Polisi bersama kami. Hati-hati, Mbak.
Vina menarik napas dalam-dalam. Jaring telah dipasang. Ayo, jawabnya. Andika bergegas keluar dan membukakan pintu untuk Vina, bertingkah seperti seorang ksatria. Silakan, ratuku. Vina menerima uluran tangannya. Tangan itu terasa hangat. Tangan seorang pembunuh. Pintu depan rumah terbuka bahkan sebelum mereka sempat mengetuk. Ibu Ida berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra berwarna marun yang mahal. Wajahnya, yang biasanya selalu ketus dan penuh cemoohan, kini dihiasi senyuman lebar yang kaku. Itu adalah senyuman yang paling mengerikan yang pernah Vina lihat. Vina, sayang, akhirnya kalian datang. Suara Ibu Ida terdengar melengking, penuh antusiasme yang dibuat-buat. Dia melangkah maju dan memeluk Vina. Vina harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak mundur. Pelukan itu terasa dingin, seperti lilitan ular. Kulitnya merinding. Selamat malam, Ibu, kata Vina. Suaranya ia jaga agar tetap stabil dan ramah. Terima kasih atas undangannya. Maaf kami sedikit terlambat. Tadi Vina merasa kurang enak badan. Oh, tidak apa-apa. Ibu Ida melepaskan pelukannya, tapi tangannya tetap memegang lengan Vina, menuntunnya masuk. Justru itu kamu harus segera minum ramuan sehat buatan ibu. Ayo, masuk. Andika mengikuti di belakang, menutup pintu. Suara pintu tertutup itu terdengar final, seperti pintu penjara. Mereka tidak digiring ke ruang makan. Sebaliknya, Ibu Ida membawa mereka ke ruang keluarga yang mewah. Di atas meja kopi dari marmer, sebuah nampan perak telah disiapkan. Di atas nampan itu, ada 3 gelas kristal. 2 gelas berisi cairan bening yang tampak seperti air putih, dan 1 gelas, yang paling cantik dan paling besar, berisi cairan berwarna merah delima pekat. Sepotong stroberi segar mengambang di permukaannya. Jantung Vina berdebar. Itu dia. Minuman selamat datang spesialnya. Nah, sebelum kita makan, kata Ibu Ida, senyumnya semakin lebar. Ibu sudah siapkan minuman spesial. Ini untuk Andika, dia memberikan 1 gelas berisi air bening kepada putranya. Ini untuk ibu. Dia mengambil gelas bening lainnya. Lalu, dia mengangkat gelas merah delima itu dengan kedua tangannya, seolah itu adalah piala. Dan ini, khusus untuk menantu kesayanganku, Vina. Ini jus cranberry campur delima dan akar-akaran herbal. Sangat sehat untuk memulihkan tenagamu yang terkuras karena bekerja. Vina menatap gelas itu. Kematian di dalam kristal. Dia bisa melihat pantulan wajah Ibu Ida dan Andika di permukaan cairan merah itu. Mereka berdua sedang menatapnya. Menunggu. Menunggu dia meminumnya. Vina mengambil gelas itu. Tangannya, secara mengejutkan, tidak gemetar. Terima kasih, Ibu. Cantik sekali. Dia mengangkat gelas itu, seolah-olah hendak bersulang. Untuk kesehatan kita semua. Minum, Vina. Minum, desak Ibu Ida, suaranya hampir berbisik. Vina membawa tepi gelas itu ke bibirnya. Dia mengendusnya sedikit. Tidak ada bau aneh. Mereka pasti menggunakan sesuatu yang canggih. Ah! Vina tiba-tiba berseru, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat mereka kaget. Dia meletakkan gelasnya kembali ke meja. Dia memegangi kepalanya dengan 1 tangan. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kenapa, sayang? Andika langsung melangkah maju. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sangat meyakinkan. Kamu kambuh lagi? Ibu Ida terlihat sangat kesal. Rencananya tertunda. Baru datang sudah sakit. Ada apa lagi? Bukan pusing karena mual, Vina berkata, suaranya dibuat panik. Dia mulai meraba-raba area di sekitar telinganya, di balik hijabnya. Sepertinya, antingku. Iya, antingku menjepit. Aduh, sakit sekali. Gatal. Itu adalah alasan yang konyol, tapi cukup mendadak untuk membingungkan mereka. Coba kulihat, kata Andika, kini berdiri tepat di depannya. Dia meletakkan gelas air beningnya di meja kopi, tepat di sebelah gelas merah delima Vina. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada sisi hijab Vina. Ibu, tolong. Vina berkata pada Ibu Ida, suaranya terdengar memelas. Bisa tolong ambilkan Vina air putih biasa saja, yang dingin. Tiba-tiba Vina haus sekali. Mungkin ini alergi. Ibu Ida mendecakkan lidahnya, jelas sekali marah. Manja sekali, gerutunya pelan, tapi dia tidak bisa menolak permintaan itu tanpa terlihat mencurigakan. Ya, Ibu ambilkan. Tunggu di sini.
Dia berbalik dengan kesal dan berjalan cepat menuju dapur di bagian belakang rumah. Sekarang, Ibu Ida sudah pergi. Tinggal Vina dan Andika. Perhatian Andika masih terfokus pada telinga Vina. Tidak ada apa-apa, Vina. Antingmu baik-baik saja. Ah, ini dia. Sepertinya tersangkut. Vina pura-pura menarik sesuatu yang tak terlihat dari balik hijabnya. Sudah. Maaf ya, Mas. Sepertinya tadi hanya terjepit. Vina mundur selangkah, menciptakan jarak. Di atas meja, 2 gelas berdiri bersebelahan. Gelas merah delima berisi racun. Dan gelas bening milik Andika, berisi air putih biasa. Vina pura-pura terbatuk. Haus sekali, katanya, seolah mengeluh. Dengan gerakan yang terlihat wajar dan sedikit ceroboh, seolah dia hanya meraih gelas terdekat untuk meredakan hausnya, Vina mengambil gelas bening milik Andika. Dia meminumnya beberapa teguk. Ah, lega. Andika, yang baru saja selesai memeriksa anting Vina, tidak menyadari pertukaran itu. Dia hanya melihat Vina minum. Dia mengira Vina meminum air yang dia minta dari Ibu Ida, yang kebetulan sudah ada di meja, yaitu air miliknya. Tepat pada saat itu, Ibu Ida kembali, membawa segelas air putih dingin di tangannya. Ini, air dinginmu. Andika menoleh ke ibunya. Oh, tidak usah, Bu. Vina sudah minum. Itu, air di meja. Dia menunjuk gelas bening yang kini ada di tangan Vina. Ibu Ida tampak bingung sesaat. Dia melihat gelas di tangan Vina, lalu ke gelas merah delima yang masih utuh di meja. Andika, kini merasa lebih santai karena Vina sudah tenang, mengambil satu-satunya gelas yang tersisa di meja. Gelas kristal cantik berisi cairan merah delima. Minumanmu, Mas, kata Vina pelan, menunjuk gelas merah itu. Jangan dibiarkan. Ibu sudah susah payah membuatnya. Oh, iya, Andika mengambil gelas itu. Dia sedikit ragu. Tapi ini kan punyamu, yang merah delima. Vina tertawa ringan, tawa yang sudah ia latih. Bukan. Tadi ibu bilang kan, yang merah delima itu untukku, tapi yang tadi aku minum itu air putih biasa punyaku. Yang ini pasti punyamu, Mas. Ibu kan bilang buat 3? Punya ibu, air putih, punyaku, air putih, dan punyamu, yang merah. Mungkin ibu keliru memberikannya tadi. Vina berbohong dengan lancar, menciptakan kebingungan yang sempurna. Ibu Ida menyipitkan matanya. Dia tahu dia membuat minuman merah itu untuk Vina. Tapi dia juga melihat Vina minum dari gelas bening. Mungkinkah dia salah meletakkan? Mungkinkah Andika tidak sengaja mengambil gelas Vina? Sudahlah, Andika, minum saja, senta Ibu Ida tiba-tiba. Dia cemas. Rencananya berantakan. Dia tidak peduli lagi siapa yang minum apa, asalkan Vina sudah meminum sesuatu. Dia mungkin berpikir, Vina sudah minum air putih, racunnya tidak akan bekerja. Tapi dia akan memakan supnya nanti. Tidak masalah. Biarkan Andika minum jus itu. Andika, didorong oleh sentakan ibunya dan tidak ingin memperpanjang perdebatan konyol tentang minuman, mengangkat gelas merah itu. Baiklah. Baiklah. Untuk kesehatan kita. Terutama untuk Vina. Dia menatap Vina, tersenyum. Lalu, dia meminumnya. Bukan hanya seteguk. Dia meminumnya hampir setengah gelas dalam sekali tegukan besar. Mungkin karena dia juga haus. Vina menahan napas. Dia menyaksikan suaminya menelan racun mematikan yang disiapkan dengan penuh cinta oleh ibunya untuk Vina. Umpan telah dimakan. Ibu Ida tersenyum puas, mungkin berpikir rencananya masih berjalan. Permainan baru saja dimulai. Ayo, kita ke meja makan. Ibu Ida bertepuk tangan sekali, senyum palsunya kembali terkembang. Makanannya keburu dingin. Ibu sudah masak semur lidah kesukaanmu, Andika. Dan tentu saja, sup jamur spesial untuk Vina. Vina merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Sup jamur. Tentu saja. Rencana cadangan. Jika minuman selamat datang gagal, mereka akan mengandalkan makanan. Mereka benar-benar tidak ingin Vina keluar dari rumah ini hidup-hidup. Wah, kedengarannya lezat, Bu, kata Vina, suaranya tetap dijaga ceria. Mereka bertiga berjalan ke ruang makan. Meja makan kayu jati yang besar itu telah diatur dengan sangat mewah. Piring-piring porselen mahal, gelas-gelas kristal, dan sendok garpu perak yang berkilauan. Di tengah meja, berbagai hidangan tersaji. Ada semur lidah yang pekat, udang goreng mentega, ayam panggang, dan di mangkuk keramik yang paling indah, semangkuk besar sup jamur kental berwarna krem.
Vina duduk di kursi yang ditunjukkan Ibu Ida. Andika duduk di seberangnya, dan Ibu Ida di kepala meja. Ayo, Vina, silakan. Ambil sup jamurnya selagi panas, kata Ibu Ida, menyodorkan sendok sup besar ke arah Vina. Vina menggeleng sopan. Maaf, Bu. Sejak tadi merasa mual, Vina sepertinya tidak berselera makan yang berat dulu. Vina ambil nasi sedikit dan sayuran saja, ya. Wajah Ibu Ida mengeras sesaat. Tapi ini dibuat khusus untukmu. Justru itu Vina tidak mau merusaknya. Bu, Vina beralasan. Biar nanti saja Vina makan saat perutnya sudah enakan. Vina tidak mau masakan spesial ibu jadi terbuang sia-sia kalau Vina tidak bisa menghabiskannya. Alasan itu tampaknya cukup masuk akal. Ibu Ida mendengus, tapi tidak memaksa lagi. Dia yakin Vina sudah meminum racun di awal, atau mungkin dia berpikir Andika yang meminumnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Vina mengambil sedikit nasi dan tumis buncis. Dia makan dengan sangat perlahan, mengunyah setiap suapan dengan hati-hati, memastikan dia hanya makan makanan yang terlihat paling aman. Sementara itu, Andika makan dengan lahap. Dia mengambil semur lidah dalam porsi besar, dan juga menyendok sup jamur bagian Vina. Wah, sup ini enak sekali, Bu. Rugi kamu, Vin, tidak mencobanya. Vina hanya tersenyum. Nikmati saja, Mas. Di tengah-tengah makan malam, Vina memperhatikan suaminya. Andika tiba-tiba berhenti mengunyah. Dia meletakkan sendoknya. Panas sekali, ya, di sini, katanya. Suaranya sedikit serak. Dia mengelap dahinya yang kini basah oleh keringat dengan serbet kain. Ibu Ida meliriknya. Tidak. AC-nya menyala seperti biasa. Kamu kenapa, Andika? Tidak tahu, Andika mengendurkan kerah kemeja batiknya. Wajahnya, yang tadi segar, kini mulai terlihat pucat pasi dengan rona kemerahan yang aneh di pipi. Hanya sedikit gerah. Dada saya agak sesak. Itu dia. Racunnya mulai bekerja. Racun yang seharusnya menggerogoti tubuh Vina, kini sedang menyerang putranya sendiri. Kamu pucat sekali, Mas, kata Vina. Nada suaranya ia buat setulus mungkin, penuh kekhawatiran palsu. Apa kamu salah makan? Hanya kelelahan bekerja, potong Ibu Ida cepat, suaranya tajam. Andika, kamu mungkin kurang tidur saja. Minum air putih. Ibu Ida tampak tegang. Dia melirik Vina, yang terlihat baik-baik saja, hanya sedikit pucat, yang Vina buat-buat. Lalu dia menatap putranya, yang jelas-jelas terlihat sakit. Kebingungan mulai menjalari wajah Ibu Ida. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Dia mungkin berpikir Andika hanya gugup, karena rencana besar mereka akan segera dieksekusi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Wajah Ibu Ida yang tegang langsung berubah cerah. Senyuman lebar yang tidak wajar itu kembali lagi. Ah, itu dia. Tamu istimewa kita sudah datang. Tamu? Siapa lagi, Bu? Tanya Andika, sambil memijat pelipisnya. Dia terlihat semakin tidak nyaman. Seseorang yang akan membantu Vina, kata Ibu Ida misterius. Dia bangkit dan berjalan untuk membuka pintu. Vina merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini bagian kedua dari rencana mereka. Notaris palsu. Seorang pria parubaya, berperawakan kurus dan berkacamata tebal, masuk ke ruang makan. Dia mengenakan setelan jas yang sedikit kebesaran, dan membawa koper kulit berwarna hitam. Dia terlihat seperti seseorang yang mudah gugup, matanya bergerak-gerak liar, menatap kemewahan di sekitarnya sebelum akhirnya berhenti pada Vina. Selamat malam, Ibu Ida. Selamat malam, Pak Andika, sapanya, suaranya sedikit bergetar. Selamat malam, Pak Herman, sapa Ibu Ida dengan nada penuh kemenangan. Vina, kenalkan. Ini Pak Herman. Beliau adalah notaris kepercayaan keluarga kita. Vina ikut berdiri, mengulurkan tangannya. Vina. Pria itu menjabat tangan Vina. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Herman. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Vina. Notaris kepercayaan keluarga? Ayah Vina hanya punya satu notaris, Pak Susilo, yang sudah bekerja untuk keluarga mereka selama 20 tahun. Perusahaan juga memiliki tim hukum internal. Siapa orang ini? Vina tahu persis siapa dia. Dia adalah penipu yang mereka sewa untuk melegalkan pencurian ini. Maaf mengganggu acara makan malam, kata Pak Herman, meletakkan kopernya di atas meja makan yang sudah sedikit dibersihkan oleh Ibu Ida. Dia membukanya. Isinya tumpukan dokumen. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Ida, ada beberapa dokumen yang sangat mendesak. Perlu ditinjau dan ditandatangani oleh Ibu Vina malam ini juga.
Dokumen apa? Vina bertanya, nadanya ia buat bingung dan sedikit tersinggung. Saya manajer utama di perusahaan saya sendiri, Pak. Saya tidak ingat pernah menjadwalkan penandatanganan dokumen apapun di luar kantor. Apalagi di malam hari. Ini hanya formalitas, sayang, sela Andika. Dia berusaha keras untuk tersenyum, tapi wajahnya semakin pucat dan dia mulai terlihat kesulitan bernapas. Ini untuk membantumu mengurus perusahaan. Supaya kamu tidak terlalu lelah bekerja. Kamu kan tadi bilang sendiri, kamu sering mual dan pusing. Pak Herman yang gugup segera menyodorkan setumpuk kertas tebal ke hadapan Vina. Di atasnya, tergeletak sebuah pena emas yang mahal. Tolong dibaca di halaman yang sudah ditandai, dan tanda tangan di bagian bawah, kata Pak Herman, menunjuk beberapa halaman yang sudah ditempeli stiker kuning kecil. Vina menarik tumpukan dokumen itu ke hadapannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membuncah. Di depan matanya, tertulis dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, persis seperti apa yang telah dilaporkan Renata. Judul di halaman depan adalah Surat Kuasa Mutlak. Vina membalik halaman demi halaman. Isinya adalah pernyataan pengalihan kuasa penuh atas 100% saham Vina di perusahaan ayahnya kepada suaminya, Andika. Kuasa untuk menjual, membeli, menggadaikan, mengambil alih utang, dan pada dasarnya melakukan apapun atas nama Vina, tanpa perlu persetujuan lebih lanjut darinya. Dan di bagian paling belakang, terselip satu lembar dokumen lain. Surat keterangan medis. Surat itu ditandatangani oleh seorang dokter yang namanya tidak Vina kenali. Isinya menyatakan bahwa Vina sedang mengalami tekanan mental berat dan kondisi psikologis tidak stabil pasca kematian ayahnya, sehingga sangat disarankan untuk didampingi oleh wali, Andika, dalam mengambil semua keputusan besar, baik pribadi maupun bisnis. Mereka tidak hanya akan membunuhnya dan mencuri hartanya. Mereka akan menghapus kewarasannya terlebih dahulu. Mereka akan membuatnya terlihat gila di atas kertas. Sehingga jika ada yang curiga dengan kematiannya, semua akan dianggap sebagai bunuh diri akibat depresi. Rencana yang sempurna. Rencana yang keji. Tanda tangani saja, Vina, desa Ibu Ida, senyumnya sudah hilang, digantikan oleh tatapan tajam dan tidak sabar. Itu hanya agar Andika bisa membantumu. Supaya kamu bisa istirahat. Andika kini mencengkeram dadanya. Iya, sayang, tanda tangan saja. Biar kita bisa tenang, napasnya terdengar berat dan pendek. Dia jelas sedang kesakitan. Vina melihat Andika yang menderita. Dia melihat Ibu Ida yang tegang. Dia melihat Pak Herman yang gugup. Mereka bertiga menunggunya, seperti sekawanan serigala yang menunggu mangsanya menyerah. Vina harus mengulur waktu. Tim Renata masih di luar. Dia butuh pengakuan. Dia butuh mereka mengatakan kejahatan mereka dengan mulut mereka sendiri. Vina mengambil pena emas itu. Dia membukanya. Dia menatap halaman terakhir, tempat tanda tangannya dibutuhkan. Tentu, kata Vina pelan. Dia mengangkat pena itu. Ibu Ida tersenyum penuh kemenangan. Andika terlihat lega. Tepat saat ujung pena itu hanya berjarak 1 sentimeter dari kertas. Saya tidak mengerti, Vina berkata. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan jernih. Dia meletakkan pena itu. Bagian ini. Pasal 4, ayat 2. Tentang pengalihan aset penuh, tanpa persetujuan RUPS, atau pemegang saham lain. Bukankah ini ilegal, Pak Herman? Setahu saya, ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Vina mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata notaris palsu itu dengan tatapan tajam seorang pemimpin perusahaan. Pak Herman terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang katanya tidak stabil, ini akan membaca detailnya. Itu hanya bahasa standar, Ibu. Bukan, potong Vina. Ini bukan bahasa standar. Ini bahasa perampokan. Ibu Ida menegang. Vina, jaga ucapanmu. Kenapa, Ibu? Vina beralih menatap ibu mertuanya. Ibu takut. Dan tepat pada saat itu, Andika, suaminya, tiba-tiba terbatuk hebat. Batuknya kering dan keras. Dia mencengkeram tenggorokannya, matanya terbelalak ngeri. Ibu. Desahnya, suaranya seperti tercekik. Minuman tadi panas, dadaku sakit. Mata Andika terbelalak ngeri. Tangannya mencengkeram dadanya, kemeja batiknya yang mahal kini kusut dan basah oleh keringat dingin. Dia terbatuk lagi, batuk kering yang menyakitkan, seolah paru-parunya menolak untuk bekerja. Ibu. Desahnya lagi, menatap Ibu Ida dengan pandangan memohon. Panas, sakit sekali.
Ibu Ida membeku. Rencananya hancur berantakan. Di satu sisi, Vina, targetnya, berdiri tegak, menatapnya dengan mata dingin yang tidak lagi menunjukkan rasa takut. Di sisi lain, putranya, Andika, kini sekarat di depannya, meminum racun yang ia siapkan untuk menantunya. Pak Herman, sang notaris palsu, berdiri gemetar, tumpukan dokumen ilegalnya kini ditatap Vina dengan penuh penghinaan. Ibu Vina, tolong, Pak Herman mencoba lagi, suaranya bergetar. Dia menyodorkan pena itu sekali lagi. Ini hanya formalitas. Tolong ditanda tangani saja. Supaya kita bisa. Kita bisa apa, Pak Herman? Selah Vina, suaranya memotong tajam di ruangan yang tegang itu. Supaya kita bisa memanggil ambulans untuk suami saya? Atau supaya Anda bisa segera pergi dari sini dengan uang haram Anda? Jaga mulutmu, bentak Ibu Ida. Tapi suaranya terdengar panik. Dia tidak lagi memedulikan dokumen. Dia berlari kecil ke sisi Andika. Andika, kamu kenapa? Kamu hanya kelelahan, kan? Katakan pada ibu, kamu hanya kelelahan. Minuman? Ibu, minuman merah itu? Andika terengah-engah. Wajahnya kini membiru. Rasanya aneh panas. Mata Ibu Ida tertuju pada gelas merah delima di depan Andika. Gelas itu kini setengah kosong. Lalu dia menatap Vina. Vina masih memegang gelas air putih bening. Wajah Vina pucat, tapi dia bernapas normal. Dia baik-baik saja. Ibu Ida akhirnya mengerti. Dia telah dipermainkan. Vina telah menukar gelasnya. Kamu. Ibu Ida menunjuk Vina dengan jari gemetar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saya? Vina memasang ekspresi paling polos yang bisa ia kumpulkan. Saya hanya minum air putih, Bu. Justru Mas Andika yang sakit. Dia meminum minuman spesial buatan ibu. Vina menekan kata, spesial. Kita harus panggil ambulans. Sekarang. Vina bergerak cepat. Dia pura-pura terlihat panik. Dia bergegas seolah ingin mengambil ponselnya. Namun gerakannya ia buat ceroboh dan tidak terarah. Dia, tersandung, kakinya sendiri, dan tubuhnya terhuyung ke depan. Aduh, pekiknya. Tangannya terayun, seolah mencari pegangan, dan menghantam meja makan dengan keras. Hantamannya tepat mengenai mangkuk keramik berisi sup jamur kental berwarna krem. Mangkuk itu terbalik. Cairan panas itu tumpah ruah ke atas meja, membanjiri segalanya. Dan yang paling parah, sup itu menyiram koper kulit Pak Herman yang masih terbuka. Tumpukan dokumen yang sudah disiapkan dengan rapi, surat kuasa mutlak, surat keterangan mental tidak stabil. Semuanya kini basah kuyup, terendam dalam sup jamur yang kental dan panas. Tidak Aa. Pak Herman menjerit. Itu bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan putus asa. Dia melompat mundur, tapi sudah terlambat. Jasnya, kemejanya, dan yang paling penting, dokumen-dokumennya, kini hancur. Dokumen saya. Ini panas. Pak Herman menepuk-nepuk jasnya, mencoba membersihkan noda sup. Vina, apa yang kamu lakukan? Ibu Ida menjerit histeris. Kekacauan kini sempurna. Putranya sekarat keracunan. Rencana legalnya hancur berantakan tersiram sup. Notarisnya panik. Di tengah kekacauan itu, Vina berdiri tegak. Dia menatap lurus ke arah Pak Herman yang sedang sibuk mengelap jasnya. Pak Herman, sepertinya Anda butuh membersihkan diri. Toilet tamu ada di ujung lorong sebelah kiri. Vina tidak bertanya. Vina memberi perintah. Dia mengarahkan kekacauan ini. Pak Herman, yang otaknya kini hanya terfokus pada jasnya yang kotor dan dokumennya yang hancur, menatap Vina, lalu ke Ibu Ida, lalu ke Andika yang kini terkulai di kursinya. Napasnya semakin dangkal. Pria itu ketakutan. Dia sadar dia telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pemalsuan dokumen. Ini adalah percobaan pembunuhan. Saya ke toilet, katanya tergagap. Dia tidak peduli lagi dengan dokumen yang basah itu. Dia hanya ingin melarikan diri. Dia mengambil koper basahnya dan bergegas keluar dari ruang makan, menuju toilet yang ditunjukkan Vina. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja meninggalkan ruang eksekusi. Sekarang, di ruang makan yang berantakan itu, hanya tinggal mereka bertiga. Aroma sup jamur bercampur dengan aroma ketakutan dan kematian. Ibu Ida menatap Vina. Matanya menyala-nyala penuh kebencian. Kamu merencanakan ini, desisnya? Vina tidak menjawab. Dia berjalan pelan mendekati Andika. Suaminya itu menatapnya, matanya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan yang luar biasa. Vina, tolong. Bisiknya.
Vina berjongkok di samping kursi Andika. Dia menatap mata suaminya. "Kenapa, Mas?" bisiknya pelan, cukup pelan sehingga hanya Andika yang bisa mendengar. "Kenapa kamu mau membunuhku? Apa salahku padamu?" Wajah Andika kejang. Dia tidak bisa menjawab. Rasa sakit akibat racun itu terlalu hebat. "Kamu pikir aku tidak tahu?" Vina melanjutkan bisikannya, suaranya dingin seperti es. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada rem mobil ayahku?" Mata Andika terbelalak selebar-lebarnya. Itu bukan lagi rasa sakit fisik. Itu adalah teror. Dia tahu. Vina tahu segalanya. Kamu. Andika mencoba berbicara, tapi hanya suara tercekik yang keluar. "Vina, menjauh dari putraku." Ibu Ida berlari dan mendorong Vina hingga terjatuh ke lantai. "Kamu yang meracuninya. Kamu menukar gelasnya." Vina bangkit perlahan. Gaunnya kini kotor oleh sedikit tumpahan sup. Hijabnya sedikit miring. Tapi matanya berkilat penuh kemenangan. "Oh, jadi ibu mengaku? Minuman itu memang beracun?" Ibu Ida terdiam. Dia menyadari kesalahannya. Dia baru saja mengaku. "Dan sup jamur ini?" Vina menunjuk ke kekacauan di meja. "Ini juga beracun, kan, Bu? Untuk memastikan aku benar-benar mati malam ini." "Diam!" teriak Ibu Ida. "Andika." Vina mengabaikan Ibu Ida dan menatap suaminya yang kini hampir tidak sadar. "Ibumu meracunimu. Dia sangat ingin aku mati, sampai dia tidak peduli kalau putranya sendiri yang meminum racun itu." "Tidak," desah Andika. "Ibu, tidak mungkin." "Tentu saja tidak mungkin," bentak Ibu Ida, kini panik melihat kondisi putranya. "Kamu hanya kelelahan. Nak, ibu akan ambilkan obat." Ibu Ida berlari keluar ruang makan, menuju dapur. Vina tahu dia tidak sedang mengambil obat. Dia mungkin akan menelepon seseorang, atau mengambil senjata, atau mencoba kabur. Vina tidak mengejarnya. Dia menatap Andika. "Dia berbohong padamu, Mas. Dia memanipulasimu. Sama seperti dia memanipulasiku. Kita berdua hanya pion untuknya." Vina berdiri. Dia harus bergerak cepat. Renata dan timnya masih menunggu sinyal. Tapi Vina butuh lebih. Dia butuh bukti fisik. Email saja tidak cukup. Dia butuh sesuatu yang mengikat Ibu Ida selamanya. Dia teringat laporan Renata. Tentang ruang kerja Ibu Ida yang selalu terkunci. Tentang brankas di baliknya. Vina menatap Andika yang kini matanya mulai terpejam. "Selamat tinggal, Mas Andika." Dia tidak pamit ke toilet. Dia tidak berlari ke dapur mengejar Ibu Ida. Dia berjalan tenang, keluar dari ruang makan, dan melangkah mantap menyusuri lorong. Dia tahu kemana harus pergi. Dia akan mengambil apa yang menjadi haknya. Kebenaran. Lorong rumah Ibu Ida terasa dingin dan sunyi. Jauh berbeda dari kekacauan di ruang makan. Vina bisa mendengar suara Ibu Ida yang panik di dapur, sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar histeris, "Cepat ke sini. Semuanya gagal." Dia tahu. Dia tahu. Vina tidak peduli. Dia punya waktu beberapa menit. Dia tiba di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh di ujung lorong. Ruang kerja pribadi Ibu Ida. Vina tahu dari Renata, ini adalah pusat kendali Ibu Ida, tempat di mana semua rencana busuknya dirancang. Pintu itu terkunci, tentu saja. Ada panel kipat kecil di sampingnya. Vina menarik napas. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan 6 digit angka yang telah dihafalnya. Angka-angka itu ia dapat dari Renata, yang menemukannya dalam email terenkripsi antara Ibu Ida dan Pak Herman. 6 digit itu adalah tanggal lahir almarhum suami Ibu Ida. Ironis. Klik. Suara pelan kunci elektronik terbuka terdengar lebih keras dari apapun. Vina mendorong pintu itu. Ruangan di dalamnya gelap. Dia tidak menyalakan lampu utama. Dia hanya menggunakan senter dari ponselnya, yang dia ambil dari sakunya. Dia tidak ingin menarik perhatian. Dia mengunci pintu itu dari dalam. Ruangan itu pengap, beraroma debu, kertas tua, dan keserakahan. Berbeda dengan bagian rumah lainnya yang mewah dan terawat, ruangan ini terasa seperti kuburan. Rak-rak buku berdebu memenuhi dinding. Meja kerja besar di tengah ruangan berantakan. Tapi Vina tidak tertarik pada semua itu. Matanya tertuju pada sebuah lukisan cat minyak besar di dinding seberang. Lukisan potret suami Ibu Ida, menatap lurus ke depan dengan mata hampa. Sesuai instruksi Renata, Vina mendorong lukisan itu ke samping. Lukisan itu bergeser dengan mulus di atas rel tersembunyi,
memperlihatkan sebuah brankas baja tanam berwarna hitam pekat. Brankas itu juga menggunakan kombinasi angka. Vina memasukkan kode kedua yang ditemukan Renata. Tanggal lahir Andika. Ibu Ida ternyata seorang wanita yang sentimental dalam hal keamanannya. Brankas terbuka tanpa suara. Jantung Vina berdebar kencang. Dengan cahaya dari ponselnya, dia melihat isi brankas itu. Itu adalah kotak Pandora kejahatan mereka. Di rak paling atas, ada sebuah botol kaca kecil berwarna coklat tua. Isinya tinggal sedikit. Cairan kental, persis seperti yang ada di minuman Andika. Labelnya bertuliskan sesuatu dalam bahasa asing, tapi ada simbol tengkorak kecil yang jelas. Racunnya. Di bawahnya, ada setumpuk dokumen. Vina menariknya keluar. Ini bukan dokumen palsu yang dibawa Pak Herman. Ini jauh lebih buruk. Ini adalah draft surat wasiat palsu ayah Vina. Lengkap dengan tanda tangan palsu yang sudah dilatih berulang kali di kertas lain. Dan di sampingnya, sebuah map biru tebal. Vina membukanya. Polis asuransi jiwa. Atas nama Vina. Dikeluarkan 3 bulan lalu. Nilainya sangat besar. Dan penerima manfaat tunggalnya, jika Vina meninggal karena sebab apapun, adalah Andika. Bukti itu ada di tangannya. Semuanya. Percobaan pembunuhan. Pemalsuan dokumen. Pembunuhan berencana untuk mendapatkan uang asuransi. Vina juga menemukan beberapa slip bukti transfer bank. Pembayaran dalam jumlah besar ke rekening Pak Herman, dan ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Rekening yang sama dengan yang ditemukan Renata di audit keuangan. Dia telah menemukan semuanya. Tiba-tiba, Vina mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di lorong. Langkah kaki yang panik. Lalu, gagang pintu ruang kerja diputar dengan kasar. Vina, buka pintu ini. Suara Ibu Ida terdengar dari balik pintu. Dia menggedor-gedor dengan brutal. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Vina tetap tenang. Dia mengambil botol racun itu. Dia mengambil polis asuransi dan draft surat wasiat palsu. Dia tidak bisa membawa semuanya. Dia harus membawa yang paling penting. Dia merobek slip transfer bank itu dan memasukkannya ke saku gaunnya. Dia menggenggam botol racun dan polis asuransi di tangannya. Gedoran di pintu semakin keras. Vina, kalau kamu tidak buka, aku akan panggil keamanan. Vina hampir tertawa. Keamanan? Renata dan timnya sudah ada di luar. Tiba-tiba, gedoran itu berhenti. Vina mendengar suara denting kunci. Tentu saja. Ibu Ida punya kunci cadangan. Pintu itu terbuka. Ibu Ida berdiri di ambang pintu, napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena amarah. Dia melihat Vina berdiri di depan brankas yang terbuka. Beraninya kamu. Ibu Ida melengking. Dia melihat apa yang ada di tangan Vina. Kembalikan itu. Ibu Ida menerjang maju, kukunya terentang, siap mencakar wajah Vina. Tapi sebelum dia bisa mencapai Vina, sebuah suara lemah menghentikannya. Ibu jangan. Ibu Ida membeku. Vina juga menoleh. Bersandar di kusen pintu, nyaris tidak bisa berdiri, adalah Andika. Wajahnya kini benar-benar kelabu. Dia pasti menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya untuk merangkak, menyusul ibunya ke ruang kerja. Dia melihat pemandangan di depannya. Vina. Ibunya yang murka. Dan brankas yang terbuka. Mata Andika tertuju pada tangan Vina. Dia melihat botol coklat kecil itu. Dia melihat polis asuransi jiwa dengan namanya tertulis sebagai penerima manfaat. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu di benaknya yang mulai keruh karena racun. Minuman merah. Rasa sakit di dadanya. Dokumen Pak Herman. Kepanikan ibunya. Dan sekarang, brankas ini. Ibu. Suara Andika terdengar seperti rintihan. Minuman itu, di meja makan itu racun. Dia menatap ibunya, matanya yang sekarat dipenuhi kengerian dan pengkhianatan. Itu, untuk Vina. Ibu Ida berbalik menatap putranya. Dia terjebak. Di depannya ada Vina yang memegang bukti. Di belakangnya ada putranya yang sekarat, menuntut jawaban. Ketenangan jahat yang selama ini dia pertahankan, akhirnya hancur berkeping-keping. Dia sudah kalah. Ibu Ida tertawa. Tawa yang kering dan gila. Dia tidak lagi menatap Vina. Dia menatap putranya sendiri dengan penuh kebencian. Dasar bodoh. Teriaknya, suaranya menggema di lorong. Tentu saja itu untuk dia. Dia menunjuk Vina dengan jari yang gemetar. Itu minuman untuk dia. Itu sup untuk dia. Semuanya untuk dia. Kenapa kamu meminumnya?
Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu menggagalkan semuanya. Rencana kita gagal karena keodohanmu. Itu dia. Pengakuan penuh. Di depan dua saksi. Dan yang paling penting, di depan alat perekam Vina yang masih menyala dengan setia. Mata Andika terpejam. Dia telah mendengar vonis kematiannya, bukan dari racun, tapi dari mulut ibunya sendiri. Dia merosot ke lantai, tidak sadarkan diri. Ibu Ida menjerit melihat putranya jatuh. Dan Vina, dengan tenang, mengangkat ponselnya dari saku. Bukan untuk menelepon ambulans, tapi untuk mengirim satu pesan singkat kepada Renata. Masuk sekarang. Pesan singkat itu telah terkirim. Masuk sekarang. Vina menurunkan ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku gaunnya. Dia berdiri tegak di ambang pintu ruang kerja yang kini menjadi panggung pengakuan dosa. Di lorong, Andika terbaring meringkuk di lantai, tubuhnya kejang sesaat lalu diam, napasnya dangkal nyaris tak terdengar. Di dalam ruangan, Ibu Ida berdiri membeku. Wajahnya adalah topeng kengerian murni. Dia menatap putranya yang terkapar di lantai, lalu beralih menatap Vina. Tawa gilanya telah lenyap, digantikan oleh kebencian yang sunyi dan mematikan. Kamu. Desis Ibu Ida, suaranya serak. Kamu membunuhnya. Kamu meracuni putraku. Dia menerjang maju. Bukan lagi seperti seorang ibu yang panik, tapi seperti binatang buas yang terluka dan terpojok. Tangannya yang dipenuhi cincin mahal terentang, kuku-kukunya mengarah langsung ke mata Vina. Vina tidak mundur. Dia sudah selesai menjadi korban. Saat Ibu Ida menerjang, Vina melangkah ke samping dengan cepat. Gerakan Ibu Ida yang didorong oleh amarah buta membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia menabrak kusen pintu dengan keras, dan terhuyung mundur. Tepat pada saat itulah, suara dobrakan keras terdengar dari pintu depan. Buka pintunya. Polisi. Suara pintu kayu yang dipaksa terbuka terdengar seperti ledakan. Diikuti oleh suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Banyak orang. Mereka berlari menyusuri lorong utama, sepatu bot mereka menghentak lantai marmer yang mahal. Di sini. Di lorong belakang. Vina berteriak, suaranya kuat dan jernih, membelah keheningan yang mencekam. Renata adalah yang pertama muncul di ujung lorong. Wajahnya pucat karena tegang, tapi matanya menyala penuh tekad. Dia diapit oleh dua petugas keamanan pribadi berbadan tegap dan dua petugas polisi berseragam lengkap, senjata mereka terhunus. Mbak Vina, pekik Renata, lega melihat Vina berdiri tegak. Saya baik-baik saja, Renata, kata Vina, suaranya tenang. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari Ibu Ida yang kini bersandar di dinding, terengah-engah dan terjebak. Dia, Ibu Ida. Dia adalah dalangnya. Vina kemudian menunjuk ke sosok yang terbaring di lantai. Dan itu, suamiku, Andika. Dia baru saja meminum racun yang disiapkan ibunya untukku. Para petugas polisi segera bergerak. Satu petugas langsung berjongkok di samping Andika, memeriksa denyut nadinya. Dia masih bernapas. Sangat lemah. Panggil ambulans. Segera, teriaknya pada rekannya. Petugas lainnya mendekati Ibu Ida, tangannya siap diborgol. Ibu Ida, Anda ditahan. Tidak. Ini semua jebakan. Ibu Ida menjerit, meronta-ronta seperti orang gila. Dia yang melakukannya. Wanita itu. Dia meracuni anakku. Dia memfitnahku. Kalian tidak punya bukti. Bukti? Vina mengulangi kata itu. Suaranya dingin. Anda mau bukti, Ibu? Vina berjalan dengan tenang, melewati Ibu Ida yang meronta-ronta, kembali ke dalam ruang kerja. Dia mengabaikan tatapan ngeri Renata dan para petugas. Dia meraih botol racun berwarna coklat tua dari brankas. Dia mengambil polis asuransi jiwa. Dia mengambil tumpukan draft surat wasiat palsu. Dia berjalan kembali ke lorong dan menyerahkan barang-barang itu satu persatu kepada petugas polisi yang memimpin. Ini, kata Vina, menunjuk botol kecil itu. Racun yang dia gunakan. Diambil dari brankasnya. Masih ada sidik jarinya di sana. Ini, dia menyerahkan polis asuransi. Polis asuransi jiwa atas nama saya. Dibuat 3 bulan lalu. Penerima manfaat, Andika. Dan ini, dia menyerahkan draft wasiat palsu. Rencana mereka untuk mencuri warisan ayah saya setelah saya mati. Ibu Ida berhenti meronta. Matanya terbelalak melihat barang-barang itu ada di tangan polisi. Wajahnya menjadi putih seperti kapur. Itu bohong. Dia tergagap. Itu semua miliknya. Dia yang menaruhnya di sana. Dia menjebakku.
Vina menatap ibu mertuanya. Tidak ada lagi kemarahan di dalam dirinya. Hanya rasa lelah dan jijik yang mendalam. Anda benar-benar tidak akan berhenti, ya? Vina mengangkat tangannya ke hijabnya. Dengan gerakan pelan dan disengaja, dia meraba bros yang tersemat di sana. Di baliknya, dia melepaskan alat perekam digital seukuran kancing. Dia menggenggam benda hitam kecil itu di telapak tangannya. Anda bilang kami tidak punya bukti, Bu? Vina mengangkat alat perekam itu agar Ibu Ida bisa melihatnya. Selama 3 jam terakhir, sejak saya melangkah keluar dari kamar saya, benda ini telah merekam setiap kata. Wajah Ibu Ida hancur. Dia mengerti. Setiap bujukan manismu, Ibu, bisik Vina. Setiap kebohongan Andika. Setiap desakan dari Pak Herman. Dan yang paling penting. Vina menekan tombol, putar. Dia mengeraskan volumenya semaksimal mungkin. Suara Ibu Ida sendiri, melengking dan gila, meledak di lorong yang sunyi itu. Dasar bodoh. Tentu saja itu untuk dia. Itu minuman untuk dia. Itu sup untuk dia. Semuanya untuk dia. Kenapa kamu meminumnya? Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu menggagalkan semuanya. Rencana kita gagal karena keodohanmu. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang tercipta 1000 kali lebih berat. Ibu Ida merosot ke lantai. Seluruh energi jahatnya seolah tersedot habis. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menatap lantai dengan pandangan kosong. Dia sudah kalah telak. Ibu Ida, kata petugas polisi itu, suaranya kini tegas dan tanpa kompromi. Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, dan pemalsuan dokumen. Anda berhak diam. Petugas itu memborgol tangan Ibu Ida di belakang punggungnya. Kali ini, wanita itu tidak melawan. Tunggu, kata Vina tiba-tiba. Polisi itu menatapnya. Ada satu orang lagi. Komplotan mereka. Notaris palsu. Namanya Pak Herman. Dia ada di toilet tamu, di lorong depan. Dia berpura-pura membersihkan jasnya yang kotor. Petugas kedua segera berlari ke arah yang ditunjuk Vina. Beberapa detik kemudian, terdengar suara keributan, bantingan pintu, dan teriakan ketakutan. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong. Saya hanya disuruh. Pak Herman diseret keluar. Jasnya masih basah oleh noda sup jamur. Wajahnya berlinang air mata dan ingus. Dia tampak menyedihkan. Ketika melihat Ibu Ida sudah diborgol, dia langsung lemas dan jatuh berlutut. Ampun, saya akan mengaku. Saya akan ceritakan semuanya. Dia yang menyuruh saya. Ibu Ida. Bawa mereka berdua ke mobil, perintah petugas utama. Tim paramedis datang, bergegas masuk dengan tandu. Mereka dengan cepat mengangkat tubuh Andika yang terkulai, memasang masker oksigen, dan mulai melakukan tindakan darurat. Saat mereka membawanya melewatinya, Vina menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Wajah tampan yang telah menipunya. Wajah pria yang membunuh ayahnya. Wajah pria yang kini sekarat karena keserakahan ibunya sendiri. Vina tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kemarahan. Hanya kehampaan. Ibu Ida dan Pak Herman digiring melewati Vina. Pak Herman menunduk, tidak berani menatapnya. Tapi Ibu Ida, saat dia tepat di samping Vina, dia berhenti. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong kini kembali menyala, dipenuhi racun murni. Kamu pikir kamu menang? Desisnya. Kamu tidak akan pernah bahagia, Vina. Kamu akan sendirian selamanya. Kamu akan mati sendirian, sama seperti ayahmu. Vina hanya menatapnya dengan tenang. Bedanya, Ibu, jawab Vina pelan. Saya akan tidur nyenyak malam ini. Sementara Anda, tidak akan pernah lagi. Ibu Ida menjerit frustrasi saat petugas menariknya pergi. Lorong itu akhirnya sepi. Hanya tersisa Vina, Renata, dan tim keamanan. Renata melangkah maju, tangannya gemetar, dan memeluk Vina erat. Sudah berakhir, Mbak, bisik Renata, suaranya pecah. Mbak Vina selamat. Vina membalas pelukan itu, akhirnya membiarkan tubuhnya bersandar. Dia selamat. Tapi saat itu, Renata melepaskan pelukannya sedikit. Wajahnya masih tegang. Mbak, ada satu hal lagi. Sesuatu yang saya temukan saat menunggu di luar tadi. Sesuatu yang saya dapat dari Pak Susilo, notaris asli ayah Mbak Vina. Ini tentang klausul wasiat itu. Ternyata ini jauh lebih rumit, dan jauh lebih jahat dari yang kita duga. 2 jam kemudian, Vina duduk di sebuah ruangan yang tenang dan steril di kantor polisi. Aroma kopi instan yang kuat menggantung di udara.
Adrenalin yang tadi memompanya kini telah surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Gaunnya masih sama, sedikit kotor oleh tumpahan sup. Hijabnya sudah ia rapikan. Di hadapannya, duduk Renata dan seorang detektif berkumis tipis yang memperkenalkan diri sebagai Pak Rizal. Kami sudah mendapatkan pernyataan awal dari Pak Herman, kata detektif Rizal, suaranya tenang dan penuh simpati. Dia mengakui semuanya. Dia bernyanyi seperti kenari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Vina mengangguk pelan. Dia hanya pion kecil. Yang besar, kata Pak Rizal, adalah Ibu Ida. Dia menolak bicara. Dia meminta pengacara. Dia sangat tangguh. Tapi dengan bukti rekaman Anda, dan semua barang dari brankas itu, posisinya sudah terkunci. Dia bukan hanya tangguh, sela Renata pelan. Dia meletakkan tabletnya di atas meja. Dia putus asa. Dan sekarang kami tahu kenapa. Vina menatap asistennya. Apa yang kamu temukan, Ren? Renata menggeser tablet itu ke arah Vina dan Pak Rizal. Layarnya menunjukkan diagram alir keuangan yang rumit. Ini adalah hasil audit yang saya lakukan, jelas Renata. Jejak uang yang saya curigai dari awal. Ternyata, Ibu Ida tidak hanya serakah, Pak, Bu. Dia hancur. Dia terlilit hutang judi online dan pinjaman dari rentenir dalam jumlah yang terus terang. Saya tidak bisa bayangkan. Ratusan miliar. Vina tersentak. Ratusan miliar. Dia sudah menggadaikan rumah mewahnya itu, lanjut Renata. Dia menjual semua perhiasan yang bisa dia jual. Tapi itu tidak cukup. Para penagih hutang memberinya tenggat waktu. Akhir bulan ini, jika dia tidak bisa membayar, mereka tidak hanya akan mengambil asetnya. Mereka mengancam nyawanya, dan nyawa Andika. Detektif Rizal mengangguk-angguk. Itu menjelaskan tingkat keputusasaannya. Dia tidak punya jalan keluar lain. Tapi kenapa membunuhku? Bisik Vina. Maksudku, kenapa sekarang? Kenapa dengan cara serumit ini? Disitulah bagian terburuknya, kata Renata. Wajahnya mengeras. Saya menghubungi Pak Susilo, notaris asli ayah Mbak Vina. Saya ceritakan situasinya darurat. Beliau segera mengirimkan salinan wasiat asli ayah Mbak Vina. Renata membuka dokumen lain di tabletnya. Itu adalah pindaian surat wasiat. Dia menunjuk ke satu klausul 4A. Ayah Mbak Vina sangat pintar. Dia ingin melindungi Mbak Vina dari pemburu harta, jelas Renata. Wasiat itu menyatakan bahwa Mbak Vina adalah pewaris tunggal. Tapi, kepemilikan penuh dan kuasa untuk melikuidasi atau mengalihkan aset perusahaan, baru akan aktif setelah dua syarat terpenuhi. Pertama, Mbak Vina menikah. Kedua, Mbak Vina memiliki keturunan. Vina menahan napas. Keturunan. Dan ini bagian pelindungnya, lanjut Renata, suaranya bergetar karena marah. Jika Mbak Vina meninggal dunia sebelum memiliki keturunan yang sah, maka 70% dari seluruh aset perusahaan dan kekayaan pribadi akan otomatis disumbangkan ke yayasan amal yang sudah ditunjuk ayah Mbak Vina. Suami, dalam hal ini Pak Andika, hanya akan mendapatkan rumah dan tunjangan bulanan yang sudah diatur. Keheningan total memenuhi ruangan itu. Vina dan detektif Rizal kini melihat gambaran utuh yang mengerikan itu. Mereka terjebak, kata Pak Rizal, menyatukan kedua tangannya. Rencana awal mereka jelas. Setelah mereka menyingkirkan ayah Anda, mereka memasukkan Andika ke hidup Anda. Dia menikahi Anda. Syarat pertama terpenuhi. Dia sering membujukku untuk segera punya anak. Bisik Vina, sebuah ingatan pahit muncul. Dia bilang ingin segera membangun keluarga. Tapi aku ingin fokus memulihkan perusahaan setelah ayah tiada. Aku selalu menundanya. Dan hutang Ibu Ida tidak bisa menunggu 9 bulan. Atau lebih, kata Pak Rizal. Mereka kehabisan waktu. Mereka harus bertindak sekarang. Tapi jika mereka membunuhku sekarang, Vina melanjutkan alur logika itu, suaranya hampa. Uangnya akan jatuh ke badan amal. Mereka tidak akan dapat apa-apa. Kecuali, kata detektif Rizal. Kecuali mereka memalsukan surat wasiat ayah saya. Vina menyelesaikan kalimat itu. Tepat, Pak Rizal mengangguk. Itulah peran Pak Herman. Pengakuannya mengkonfirmasi segalanya. Rencana Ibu Ida malam ini adalah, pertama, meracuni Anda. Entah lewat minuman atau sup. Kedua, membuat kematian Anda terlihat seperti serangan jantung mendadak, atau bunuh diri karena kondisi mental tidak stabil. Surat dokter palsu yang kami temukan bersama dokumen Pak Herman adalah untuk mendukung narasi itu. Dan ketiga, lanjutnya, setelah Anda tiada,
mereka akan memunculkan surat wasiat palsu yang sudah dibuat Pak Herman, lengkap dengan tanggal mundur seolah-olah ayah Anda mengubahnya tepat sebelum kecelakaannya. Wasiat palsu itu menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Anda, semua aset, tanpa kecuali, jatuh ke tangan suaminya, Andika. Itu adalah rencana yang sempurna. Dingin, keji, dan berlapis. Mereka telah merencanakan ini selama lebih dari 2 tahun. Sejak hari mereka menyabotase rem mobil ayahnya. Vina menutup matanya. Dia membiarkan semua kebusukan itu meresap. 2 tahun hidupnya adalah sebuah kebohongan besar. Pernikahannya, cinta suaminya, perhatian ibu mertuanya. Semuanya adalah bagian dari rencana panjang untuk membunuhnya dan menguras warisan ayahnya. Mereka gagal, bisik Vina. Mereka gagal karena keserakahan mereka sendiri. Karena Ibu Ida terlalu tidak sabar. Dan Andika, pada akhirnya, meminum racun yang disiapkan untukku. Sebuah ironi yang puitis. Tentang Pak Andika, kata Detektif Rizal, ekspresinya berubah serius. Kami baru saja mendapat kabar terbaru dari rumah sakit. Dia melewati masa kritis. Tim medis berhasil menetralisir sebagian besar racunnya, tapi sudah terjadi kerusakan permanen pada organ dalamnya. Dia akan hidup. Hidup. Vina tidak tahu harus merasakan apa. Dia akan hidup, lanjut Pak Rizal, tapi dia tidak akan kemana-mana. Dia berada di bawah penjagaan ketat. Saat dia pulih, dia akan langsung dipindahkan ke sel tahanan untuk menunggu persidangan bersama ibunya dan Pak Herman. Keadilan. Ayahnya akan mendapat keadilan. Vina menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya hari itu. Ada satu hal lagi, Bu Vina, kata Pak Rizal, tampak sedikit ragu. Pak Andika sudah sadar. Dia tahu dia ditahan. Tapi dia menolak memberikan keterangan apapun kepada tim penyidik. Dia meminta pengacara, seperti ibunya, tanya Vina. Bukan, jawab Pak Rizal. Dia hanya mengatakan satu hal, berulang kali. Dia ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang dia akan menceritakan segalanya. Tentang malam ini, dan tentang kecelakaan ayah Anda. Tapi dia hanya mau bicara kepada Anda. Pak Rizal menatap Vina dengan tatapan menyelidik. Apa Anda bersedia menemuinya? Vina menatap Detektif Rizal. Pertanyaan itu menggantung di udara yang pengap. Bertemu Andika. Pria yang membunuh ayahnya. Pria yang menikahinya hanya untuk membunuhnya. Pria yang kini terbaring lemah, dikalahkan oleh racunnya sendiri, dan memintanya. Sebagian diri Vina ingin berkata tidak. Dia tidak berutang apa-apa pada pria itu. Dia sudah mendapatkan buktinya. Dia sudah mendapatkan pengakuan Ibu Ida. Dia tidak perlu mendengar kebohongan lagi. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang lebih dingin dan penuh perhitungan, tahu bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Andika yang lemah dan dikhianati oleh ibunya sendiri, adalah aset yang jauh lebih berharga daripada Andika yang sombong dan manipulatif. Dia adalah paku terakhir untuk peti mati Ibu Ida. Saya akan menemuinya, kata Vina, suaranya mantap. Atur pertemuannya. 24 jam kemudian, Vina berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang steril. Bukan rumah sakit swasta yang mewah, tapi rumah sakit umum yang dijaga ketat oleh polisi. Seorang petugas mengawalnya di depan, seorang lagi di belakang. Dia tidak datang sebagai istri yang khawatir. Dia datang sebagai saksi kunci, dan sebagai penuntut keadilan. Mereka berhenti di depan sebuah kamar. Petugas di depan membuka pintu. Vina masuk sendirian. Ruangan itu kecil dan suram. Bau desinfektan sangat menyengat. Di atas tempat tidur, terbaring Andika. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang dulu tampan kini cekung dan pucat kekuningan. Selang infus menancap di lengannya. Sebuah monitor di samping tempat tidur berbunyi pelan, menunjukkan detak jantungnya yang lemah namun stabil. Matanya tertutup, tapi saat mendengar pintu ditutup, matanya terbuka perlahan. Ketika melihat Vina berdiri di sana, sehat, kuat, dan menatapnya dengan mata dingin tanpa cinta, ekspresi Andika pecah. Itu bukan penyesalan. Itu adalah kehancuran ego. Dia telah kalah. Vina. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Vina tidak menjawab. Dia menarik satu-satunya kursi di ruangan itu dan duduk di samping tempat tidur, menjaga jarak aman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu. Dia adalah pemegang kendali di ruangan ini. Keheningan itu menyiksa Andika. Dia terbatuk, meringis kesakitan. Mereka bilang keracunannya parah. Organ dalamku rusak. Dia tertawa, tawa kering yang menyakitkan. Ironis. Ya, minuman itu,
Ibu membuatnya dengan sangat hati-hati. Dia menghabiskan berminggu-minggu mencari racun yang sempurna untukmu. Vina tetap diam. Mata Andika menatapnya, dipenuhi campuran aneh antara kebencian dan rasa kasihan pada diri sendiri. Kamu pasti sangat menikmatinya. Melihatku meminumnya. Melihat rencananya hancur. Saya di sini bukan untuk membahas perasaan Anda, Mas, kata Vina, suaranya datar. Polisi bilang Anda mau bicara. Bicara? Andika menatap langit-langit. Ibu, dia bilang aku bodoh. Dia bilang aku menggagalkan semuanya. Setelah semua yang kulakukan untuknya, dia menyalahkanku. Jadi ini balas dendammu? Vina bertanya. Kamu mau menjatuhkan ibumu sendiri karena dia mengkhianatimu? Setelah kalian berdua berkomplot membunuhku dan ayahku. Mata Andika kembali menatap Vina, kali ini dengan kilatan amarah. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayangnya. Hutangnya ada di mana-mana. Rentenir itu mengancam akan memotong jariku satu persatu. Dia yang memaksaku. Dia yang punya semua ide. Termasuk ide membunuh ayahku. Vina menekan. Andika terdiam. Dia memejamkan matanya. Itu, seharusnya tidak seperti itu. Rencananya hanya untuk menakut-nakutinya. Merusak mobilnya agar dia celaka sedikit. Masuk rumah sakit. Saat dia lemah, ibu akan datang menawarkan bantuan, pinjaman, dan mengambil alih perusahaannya perlahan-lahan. Itu rencananya. Tapi rencananya berubah, kan? Desis Vina. Ya. Andika menelan ludah. Aku memotong kabel remnya. Seperti yang ibu suruh. Tapi, hari itu hujan deras. Jalanan licin. Seharusnya dia hanya menabrak pohon di ujung jalan. Tapi remnya belum total di turunan, mobilnya terguling. Vina memejamkan matanya. Mendengar pengakuan itu secara langsung terasa seperti pukulan fisik. Jadi itu benar. Disengaja. Pembunuhan berdarah dingin. Dan setelah itu, lanjut Andika, suaranya kini penuh racun. Dia tidak panik. Dia tersenyum. Dia bilang, ini lebih baik. Jauh lebih bersih. Dia bilang, sekarang tugas keduaku dimulai. Dekati putrinya. Buat dia jatuh cinta padamu. Nikahi dia. Ambil hartanya dari dalam. Dialah iblisnya, Vina. Bukan aku. Aku hanya mengikuti perintahnya. Dan Anda menikmatinya, kata Vina. Anda menikmati uangnya. Anda menikmati posisinya. Itu bayaranku, bentak Andika, mencoba bangkit tapi gagal, dia kembali terkulai lemah. Itu bayaranku karena sudah mengotori tanganku. Vina berdiri. Dia sudah mendengar cukup. Anda bukan korban, Mas Andika. Anda adalah pembunuh. Dan Anda adalah komplotan yang lemah. Terima kasih atas pengakuan Anda. Saya akan pastikan jaksa penuntut mendengarnya. Tunggu. Andika panik. Aku mengaku padamu. Bukan pada polisi. Aku mau kesepakatan. Bantu aku. Katakan pada mereka aku dipaksa. Vina berjalan ke pintu. Dia menoleh ke belakang, menatap pria menyedihkan di tempat tidur itu. Anda memotong rem mobil ayah saya. Anda berencana meracuni saya. Dan Anda baru mengaku karena ibu Anda menyalahkan Anda. Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan. Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Vina membuka pintu dan berjalan keluar, meninggalkan Andika yang meneriakkan namanya dengan putus asa. 3 bulan kemudian. Ruang sidang penuh sesak. Persidangan ini menjadi berita utama nasional. Konspirasi warisan beracun. Vina duduk di barisan depan, tepat di belakang jaksa penuntut. Dia mengenakan hijab hitam yang sederhana dan blazer yang tegas. Dia tenang dan bermartabat. Di sampingnya, Renata duduk sama tenangnya, memegang tablet berisi semua bukti digital. Pak Herman adalah yang pertama bersaksi. Dia menangis di mimbar. Dia menceritakan bagaimana Ibu Ida menghubunginya, menjanjikan uang dalam jumlah besar untuk melegalkan beberapa dokumen. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan pemalsuan, ketakutannya pada Ibu Ida lebih kecil daripada ketakutannya pada hukuman penjara yang panjang. Kesaksiannya menghancurkan kredibilitas Ibu Ida. Lalu giliran Renata. Dia memaparkan bukti dengan jelas, lugas, dan tanpa emosi. Dia menunjukkan diagram alir hutang Ibu Ida. Dia memutar rekaman email suara antara Ibu Ida dan Andika. Dia menunjukkan salinan polis asuransi jiwa. Dan puncaknya, dia memutar rekaman audio dari alat perekam Vina.
Seluruh ruang sidang mendengarkan dalam keheningan yang mencekam. Mereka mendengar suara Ibu Ida yang panik, menjerit pada putranya sendiri bahwa racun itu disiapkan untuk Vina. Saat rekaman itu berhenti, Ibu Ida, yang duduk di kursi terdakwa, hanya menatap kosong ke depan. Dan akhirnya, puncaknya. Terdakwa Andika, bersaksi melawan terdakwa Ibu Ida. Andika didorong masuk dengan kursi roda. Dia terlihat lebih sehat dari terakhir kali Vina melihatnya, tapi rapuh. Dia telah membuat kesepakatan dengan jaksa. Bukan untuk kebebasan, tapi untuk hukuman yang sedikit lebih ringan dan perlindungan dari rentenir yang mengejar ibunya. Dia menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Dia menceritakan tentang hutang ibunya. Dia menceritakan rencana awal untuk mencelakai ayah Vina. Dan dengan suara yang datar, dia menceritakan bagaimana dia, atas perintah langsung ibunya, pergi ke garasi malam itu dan memotong selang rem mobil ayah Vina. Ruang sidang gempar. Ibu Ida melompat dari kursinya. Pembohong. Pengkhianat. Anak tidak tahu diuntung. Aku melakukan ini semua untukmu. Hakim memukul palunya berkali-kali, meminta ketertiban. Ibu Ida diseret kembali ke kursinya, dia menangis dan mengutuk putranya sendiri. Itu adalah akhir. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Minggu berikutnya, putusan dibacakan. Pak Herman, atas kerjasamanya, divonis 7 tahun penjara karena pemalsuan dan keterlibatan dalam konspirasi. Andika, atas pengakuannya yang memberatkan namun perannya yang aktif dalam pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan, divonis 20 tahun penjara. Dan Ibu Ida, sang dalang, atas kejahatan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan pemalsuan dokumen, dia divonis penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat hakim mengetuk palu, Vina tidak bersorak. Dia hanya memejamkan matanya sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, selesai. Karma telah dibayar lunas. Dia berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan keluar dari ruang sidang, tidak pernah menoleh ke belakang. 1 tahun berlalu. Sinar matahari sore menembus jendela kaca besar di ruang direktur utama, menerpa sebuah nama yang terukir di plakat kayu mahoni di atas meja, Vina. Ruangan itu masih sama seperti saat ayahnya menggunakannya, tetapi terasa berbeda. Lebih segar. Lebih modern. Di dinding tempat dulu tergantung lukisan-lukisan kuno yang suram. Kini tergantung foto-foto proyek baru perusahaan dan sketsa desain arsitektur yang inovatif. Vina menandatangani dokumen terakhir di mejanya. Dia telah bekerja tanpa lelah selama setahun terakhir. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Dia tidak hanya menyelamatkan perusahaan ayahnya, dia telah mengembangkannya. Dia memimpin dengan kecerdasan yang tajam dan ketenangan yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh siapapun. Dia telah melalui api, dan dia tidak terbakar. Dia menjadi baja. Pintu kantornya diketuk pelan. Masuk. Renata melangkah masuk, tidak lagi sebagai asisten, tapi sebagai wakil direktur operasional. Dia tersenyum. Semua sudah siap, Mbak Vina. Para penerima beasiswa angkatan pertama sudah berkumpul di auditorium. Vina tersenyum. Senyum yang tulus. Terima kasih, Renata. Aku akan segera ke sana. Renata mengangguk. Ngomong-ngomong, ini datang untuk Mbak. Renata meletakkan sebuah amplop coklat tipis di meja. Dari pengadilan. Surat cerai Mbak Vina sudah resmi diputuskan. Sudah final. Vina menatap amplop itu sejenak. Dia tidak merasakannya. Itu hanyalah selembar kertas. Formalitas untuk menutup bab yang sudah lama berakhir. Bagus. Tolong arsipkan saja, Ren. Baik, Mbak. Renata hendak berbalik, lalu berhenti. Mbak Vina, benar-benar sudah tidak apa-apa. Vina mendongak, menatap wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Aku kehilangan ayahku, Ren. Aku kehilangan 2 tahun hidupku dalam kebohongan. Aku tidak akan pernah, tidak apa-apa, soal itu. Tapi aku baik-baik saja. Dia berdiri. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Aku punya warisan yang harus dijaga. Dan yang terpenting, aku bebas. Renata tersenyum. Kalau begitu, mari kita resmikan yayasan ini. 1 jam kemudian, Vina berdiri di podium di auditorium perusahaan. Di depannya, duduk puluhan mahasiswa teknik berprestasi yang menjadi penerima beasiswa pertama dari Yayasan Bakti Kencana, yayasan amal baru yang ia dirikan atas nama ayahnya. Yayasan yang sama, yang Ibu Ida coba cegah agar tidak mendapatkan warisannya. Vina berbicara dengan percaya diri.
Dia berbicara tentang inovasi, tentang masa depan, tentang membangun sesuatu yang bertahan lama. Dia adalah potret kesuksesan dan ketangguhan. Setelah acara selesai, Vina tidak langsung kembali ke kantornya. Dia memberitahu Renata bahwa dia ada satu urusan pribadi. Dia masuk ke mobilnya dan menyetir sendirian. Dia tidak pergi ke pemakaman ayahnya. Dia sudah berdamai di sana. Dia menyetir ke tempat yang sebaliknya. Tempat yang dingin, kelabu, dan dikelilingi tembok tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Dia sudah mengatur kunjungan ini. Dia berjalan melewati gerbang besi yang berat, melalui pemeriksaan keamanan, dan menyusuri koridor yang berbau desinfektan dan keputusasaan. Dia dibawa ke ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal. Dia duduk di kursi plastik yang keras. Dan dia menunggu. Beberapa menit kemudian, sesosok wanita diseret masuk oleh penjaga dan didudukan di kursi seberang. Vina hampir tidak mengenalinya. Itu adalah Ibu Ida. Tapi bukan Ibu Ida yang dulu dikenalnya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini memutih dan menipis, dipotong pendek asal-asalan. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi kerutan dalam dan kegetiran. Dia mengenakan seragam penjara berwarna oranye pudar yang kebesaran. Dia terlihat tua, kalah, dan hampa. Ibu Ida mengangkat kepalanya. Ketika matanya yang kusam bertemu dengan mata Vina yang jernih dan tenang, kebencian itu kembali menyala. Seperti bara api di tumpukan abu. "Mau apa kamu kesini?" desis Ibu Ida, suaranya serak. "Mau pamer? Mau mengejekku?" Vina tidak menjawab. Dia hanya menatap wanita itu. Wanita yang telah mengambil ayahnya. Wanita yang mencoba mengambil hidupnya. "Pergi," bentak Ibu Ida, memukul kaca itu dengan tangannya yang kurus. "Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu." Penjaga di belakang Ibu Ida bergerak maju, tapi Vina memberi isyarat tangan bahwa semuanya baik-baik saja. Vina meraih sesuatu dari tas tangannya. Sebuah undangan. Undangan yang sama untuk acara peluncuran Yayasan Amal yang baru saja dia resmikan. Di sampulnya, tertera nama ayahnya dengan huruf emas yang indah. Dengan tenang, Vina mendorong undangan itu melalui celah sempit di bawah kaca. Ibu Ida menatap undangan itu. Dia membaca nama yayasan itu. Yayasan Amal yang sama yang ingin dia rampok. Dia melihat foto Vina di brosur kecil di dalamnya, berdiri di depan gedung perusahaan, tersenyum dan penuh kuasa. Ibu Ida mulai tertawa. Tawa yang sama seperti malam itu. Tawa yang gila, kering, dan penuh kekalahan. Vina tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak perlu. Kemenangannya ada di sana. Dia hidup. Dia berhasil. Dia telah mengubah racun kebencian Ibu Ida menjadi sesuatu yang memberi kehidupan bagi orang lain. Vina berdiri. Dia menatap wanita yang hancur di balik kaca itu untuk terakhir kalinya. Lalu, dia berbalik. Dia berjalan keluar dari ruang kunjungan yang suram itu. Dia berjalan menyusuri koridor penjara yang dingin, melewati gerbang besi yang berdentang menutup di belakangnya. Dia melangkah keluar dari gedung penjara, kembali ke mobilnya, tepat saat matahari sore bersinar paling terang. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bebas. Semuanya telah selesai. Dia akhirnya menang.